Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you? I hope that everybody is fine, is okay and healthy. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Inggris. Kali ini Miss Zahro akan membahas mengenai asking and giving suggestion. Bagaimana cara bertanya, meminta saran dan memberikan saran dalam bahasa Inggris. Jadi nanti ada 3 hal yang akan kita bahas, yaitu asking for suggestion, giving suggestion, and responding suggestion. Responding itu bisa accepting atau refusing, bisa menerima atau menolak. Ya, giving and responding to suggestion are expression used to express, weigh, and give respond to suggestion. Jadi suggestion sendiri itu merupakan ungkapan memberikan saran apa yang harus dilakukan seseorang ketika dia menghadapi suatu masalah. Ya. Jadi ketika kita memberikan saran itu ada beberapa cara dalam bahasa Inggris, dan saran yang kita berikan itu nanti bisa diterima, bisa juga tidak diterima. Tujuan pembelajaran kali ini adalah to introduce some expression for giving advice. Jadi nanti kita akan belajar beberapa ekspresi bagaimana cara mengungkapkan saran. Kemudian number 2, to give learners opportunity so that they are able to expand their ability to give advice and practices their pronunciation. Jadi nanti dalam pelajaran ini kalian juga punya kesempatan untuk mengembangkan kemampuanmu untuk memberikan saran dan berlatih pronunciation. And then you are also encouraged to practice expression for giving advice. Jadi nanti juga akan ada latihan bagaimana cara memberikan saran. Oke. Sumber belajarnya ada beberapa sumber belajar di sini. Yang saya carikan dari website. Nanti silahkan kalian bisa menyelami lebih jauh dengan membuka halaman seperti itu. Ya, saya berikan contoh dialog di sini. Imagine that you haven't seen a good friend in a month. In a telephone call, your friend tells you she would like to get together for dinner, but can't think of a restaurant to go to, so you offer an idea. Jadi dalam situasi itu, kamu itu lama tidak berjumpa dengan temanmu selama 1 bulan. Kemudian ketika berjumpa lewat telepon, temanmu itu mengatakan bahwa dia itu ingin bertemu, ingin mengajak makan malam bersama, tapi dia itu bingung mau makan malam di restoran mana. Jadi, so you offer an idea. Contohnya nih ya, ini Lisa sama Anne. Lisa itu mengatakan, I'd love to have dinner on Friday, but I'm not sure where. And then Anne answer, how about we go to Chess Village? Oh, great idea. I haven't been there in over a year. Dari dialog itu bisa dimaknai Lisa itu ingin pergi makan malam pada hari Jumat, tapi dia itu tidak tahu, dia itu tidak yakin di mana dia akan makan malam. Kemudian Anne itu memberikan saran, how about we go to Chess Village? Bagaimana kalau kita ke Chess Village? Oh, great idea. Great idea itu menunjukkan kalau sarannya Anne itu direspon positif atau diterima oleh Lisa. Jadi di situ ada frasa how about. How about itu salah satu cara yang biasanya digunakan untuk memberikan saran, terutama untuk teman yang sudah dekat. Jadi lebih friendly. Di situ kalian bisa lihat how about itu diikuti subjek, kemudian ada kata kerja bentuk pertama. How about ditambah subjek be ditambah go, kata kerja bentuk pertama. How about itu juga bisa diikuti oleh gerund. Gerund itu kata kerja yang berakhiran ing.
How about going to Chess Village? How about starting a group for English learners? Jadi sekali lagi, how about itu bisa diikuti oleh subjek, kemudian diikuti verb bentuk pertama, atau bisa diikuti oleh jet. Kemudian ada beberapa contoh lain bagaimana kita itu asking suggestion. Ya, misalnya, I've got a bad toothache. What do you suggest? What do you advise me to do? What should I do? What ought I to do? Do you have any suggestion for me? Itu semua cara atau expression asking suggestion, meminta saran. Kalau yang giving suggestion, ada beberapa contoh di sini. You should try to learn English every day. I think you should go home earlier. You'd better wake up early. Let's have dinner together. What about having a cup of coffee with me? How about going to the cinema? Don't you think it would be a good idea to have a picnic this Sunday? Jadi ada beberapa cara ya, ada yang menggunakan should, ada yang menggunakan I think, ada yang menggunakan you'd better atau let's, what about, how about. Ya, jadi ada beberapa cara. Tujuannya sama, untuk memberikan saran. Nah, ini ada beberapa contoh giving suggestion. Selain dari contoh yang sebelumnya, ada yang memakai why don't you join us, what about going to the park, you could study at the library, and so on. Once again, giving suggestion itu responnya ada dua, bisa accepting atau refusing. Nah, accepting caranya, cara menerima saran bisa dengan cara that's a good idea, alright, good, that sounds like a good suggestion, yes you are right, that's interesting, and so on. And then ketika kita mau menolak saran dari teman kita, maka kita bisa mengucapkan atau menggunakan expression berikut ini. I don't think so. I don't think we should. Well, not really. I don't think that's a good idea. That's very interesting, but jadi ketika menolak tidak langsung mengatakan no ya, tapi dengan cara yang polite, dengan bahasa yang halus. Selanjutnya, cara lain untuk mengungkapkan saran itu bisa menggunakan should, ought to, atau had better. Should, ought to itu model, ya, itu to give our opinion of the best thing to do in a particular situation. Jadi model should, ought to, had better itu digunakan untuk memberikan saran kepada teman kita apa hal yang terbaik yang bisa dilakukan pada situasi tertentu. Misalnya ini ada beberapa contoh. Di sini. You should eat vegetables every day. You ought to show your report card to your parents. Sorry. This traffic jam is awful. We had better take a different route. The gas tank is almost empty. Bensinnya sudah mau habis. We had better stop at the next service station. Kita sebaiknya berhenti di service station. You should eat vegetable every day. Kamu sebaiknya makan sayur setiap hari. You ought to show your report card to your parents. Kamu sebaiknya menunjukkan kartu laporan pada orang tuamu. This traffic jam is awful. We had better take a different route. Lalu lintasnya macet. Kita sebaiknya mengambil rute yang berbeda. Jadi itu menggunakan should dan ought to, ya, menunjukkan kalau sesuatu hal itu penting untuk dikerjakan. Ya, kalau had better itu lebih kuat daripada should dan ought to. Ya. Jadi kalau menggunakan had better itu menunjukkan di situ ada warning, ada peringatan
atau kalau ini tidak dilakukan maka nanti akan terjadi sesuatu yang tidak baik. Misalnya contoh kalimat nomor 3 dan 4. Ya, this traffic is awful, we had better take a different road. Jadi itu makna yang tersiratnya kalau kita tidak menghindari traffic jam, kemacetan lalu lintas. Nah, nanti akan kalau tidak mengambil rute yang berbeda, nah nanti akan semakin tidak lancar jalannya. Nomor 4, we had better stop at the next service station. Kita sebaiknya berhenti di service station. Karena kalau kita tidak berhenti pada gas tanknya atau tangki bensinnya sudah hampir kosong, nanti bisa macet di tengah jalan. Jadi had better itu lebih kuat daripada should atau ought to. Selanjutnya kita masuk ke sentence pattern atau pola kalimat. Apapun subjeknya, kalau menggunakan should, ought to, atau had better, itu selalu ditambah dengan verb bentuk pertama. Ya, verb bentuk pertama tanpa ada embel-embel apa-apa, apapun. Okay, that's all for the material today, asking and giving suggestion. Thank you very much. If you have something to ask atau sesuatu yang belum jelas, silahkan Anda bertanya di grup yang sudah Miss Zahra sediakan. Thank you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.